Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Masuk ke pembahasan baru dan disinilah kita mulai menyelami tentang mu'arabat, kosakata yang mereka berhukum i'rab, yang ada kalanya mereka dihukumi marfu' dan sebagai apa saja tatkala atau statusnya apa saja yang dibaca marfu'. Kemudian yang kadang dihukumi mansub dan apa saja yang masuk dalam status-status kata yang i'rabnya mansub. Kemudian nanti apa yang dihukumi majrur dan apa saja yang harus dibaca secara majrur dan seterusnya. Dan insya Allah di dalam kitab Mutammimah ini pembahasan dimulai dari bab al-marfu'an. Beliau memulai terlebih dahulu status untuk membahas status-status kata atau jabatan-jabatan kosakata isim terutama di dalam bahasa Arab yang mereka dibaca marfu, harus dibaca marfu. Dan kalau sudah masuk dalam pembahasan seperti ini, kita tidak bicara lagi tentang ini harus dikasih tanda apa namanya tanda rofaknya dengan apa? Kenapa kok dengan tanda tersebut? Ya, karena pembahasan itu sudah lalu penjelasannya saat membahas tentang alamat rofa, tanda-tanda rofa. Yang tanda-tanda rofa itu tergantung bentuk kata, tergantung jenis kata, dan yang lainnya. Ya, jadi kalau tanda rafa adalah fokus tandanya, apakah dia dengan dhammah, dengan alif. Karena memang bentuk katanya misalkan isim mufrad atau isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim maka pakai wawu, ya, dan seterusnya dan yang lainnya. Adapun yang di pembahasan seperti ini insya Allah sudah mulai fokus kepada jabatan kata itu. Maka diharapkan teman-teman semua mulai dari pembahasan dia bab ini sampai seterusnya apa yang sudah dipelajari di pasal-pasal sebelumnya harus mungkin. Paling tidak tanda rofa itu suatu kata harus menguasai. Kapan dia dengan dhammah dan kenapa harus dengan dhammah? Kenapa harus dengan fathah? Kenapa harus dengan wawu? Kenapa dengan alif? Itu harus di luar kepala ya. Ya, harus di luar kepala. Artinya memang harus banyak latihan. Dan ini insya Allah fokus kepada jabatannya. Kenapa kok dia marfu'an? Kalau yang tanda rafa, kenapa kok dengan dhammah? Kenapa dengan wawu? Ya. Rafa'nya dengan wawu, kenapa? Kenapa rafa'nya dengan alif? Kenapa rafa'nya dengan dhammah? Itu tandanya, fokus tandanya. Sekarang fokus kenapa kok dia harus dibaca secara marfu? Apakah dengan alif, dengan wawu, dengan dhammah atau yang lainnya? Nah, inilah insya Allah ya yang kita mulai membahasnya dan itulah yang disebut dengan marfu'at, nanti berikutnya mansubat, majrurat. Jadi status-status kata, posisi kata yang dia harus dibaca marfu. Ya, harus dibaca marfu atau dia harus dibaca mansub ya, dan seterusnya. Dikatakan al-marfu'at asyarah.
Al-marfu'at asyarah. Status kata yang dia harus dibaca marfu. Ini bukan bicara jenis kata lagi ya. Kalau isim mufrad, isim mutsanna itu jenis katanya, bentuk kata. Kalau ini adalah apa namanya, macam-macam status kata. Al-marfu'at asyarah. Status kosakata di dalam bahasa Arab yang dibaca secara marfu, ya, ada 10. Ada 10. Yang pertama adalah fa'il. Sederhananya fa'il itu pelaku perbuatan. Kemudian yang kedua adalah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Ini namanya panjang ya. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Atau nama pendeknya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il. Ini beliau menyebutkan istilah panjangnya al-maf'ul, yaitu objek yang tidak disebutkan pelakunya. Dua ya. Kemudian ketiga adalah wal mubtada, adalah mubtada, isim yang berada di awal kalimat. Kemudian wa khobaruhu, dan khobarnya mubtada. Ini pergandengan mubtada sama khobar. Kemudian wa ismu kana wa akhawatiha. Isim kana atau isim saudara-saudaranya kana. Kemudian ismu inna wa afan. Ismu af'al al-muqarabah. Afan. Isim af'al al-muqarabah. Isim dari fi'il-fi'il muqarabah. Kemudian sudah berapa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Kemudian wa ismul huruf al-musyabbahah bilaisa. Isim untuk huruf-huruf yang dianggap mirip dengan laisa. Kemudian yang berikutnya adalah khobar inna wa akhwatiha. Ya. 8 ya. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke-9 adalah khobar la. Allati linafil jins. Dan yang ke-10 adalah at-tabi' lil marfu'. At-tabi' lil marfu'. Coba yang ke-10 ini ada macam-macam ya. Yang tabi' itu ekor kata ya. Ekor kata yang mengikuti kosakata marfu. Itu ada 4. Tabi' lil marfu' arba'atu asya'. Ya, wa huwa arba'atu asya'. Itu apa? Na'at, kemudian ataf, kemudian taukid, kemudian badal. Ini 4 macam tabi' atau kelompok tawabi'. Nah, ini dihitung 1 ya, kelompok tawabi'. Nah, inilah dia 10 status kata. 10 status kata yang dia harus marfu secara i'rabnya. Maksudnya tidak boleh dibaca mansub, ya. Marfu berarti harus dibaca marfu. Kalau mereka sebagai fa'il, mereka harus dibaca marfu. Mereka sebagai mubtada harus dibaca marfu. Mereka sebagai na'at yang mengikuti marfu harus dibaca marfu. Mereka sebagai khobar inna harus dibaca apa? Marfu. Jadi marfu'at itu status kata yang harus dibaca marfu. Status kata wajib dibaca secara marfu. Nah, jadi nggak boleh nanti misalkan fa'il kok dibacanya mansub. Kemudian isim kana dibacanya majrur, ya nggak boleh. Harus marfu.
Dan nanti setiap status kata ya tergantung apakah dia nanti berupa isim mufrad, maka pakainya dhamma. Misal ya, misal fa'il, fa'il nanti ditemukan dalam suatu kalimat ada fa'il. Maksudnya bukan katanya itu tulisnya bukan fa'il, maksudnya ada status kata, ada sebuah kata yang statusnya fa'il lah gitu. Ini misal kita ambil contoh misal ya. Misal dalam sebuah kalimat ada sebuah kata berstatus fa'il. Misal di dalam sebuah kalimat ada kata yang statusnya sebagai fa'il. Ya. Maka kita harus yakin, gak boleh ragu, yang namanya fa'il marfu. Gak boleh nanti kita membacanya mansub. Ya, tidak boleh membacanya majrur. Nah, itu maksudnya. Makanya status kata fa'il masuknya marfu'an. Bagaimana status-status yang lain yang berjumlah 10 ini yang barusan kita baca, mereka dibaca marfu. Nah, itu. Nah, adapun nanti tandanya tergantung jenis katanya. Ya. Ya, misal ada suatu kata berbunyi ja'a zaidun. Ya. Ka zaidun dihukumi marfu atau dianggap sebagai fa'il dalam kalimat itu, maka dia harus dibaca marfu, dibaca zaidun. Tidak boleh dibaca mansub zaidan, tidak boleh dibaca majrur zaidin, ya seperti itu maksudnya. Dan kemudian nanti ketika sudah disebutkan ya statusnya dia sebagai fa'il, berarti i'rabnya dia marfu ya, bukan mansub, bukan majrur ya. Baru kemudian disebutkan ya tanda i'rabnya. Tanda i'rab. Ini coba kita tampilkan ya. Diktat lain biar kita ada gambaran bagaimana sebetulnya kita meng'irab itu. Ini ambil contoh aja ya. Contoh. Nah, kita ambil contoh cara i'rab. Paling tidak kita tuh bisa apa namanya ya, meng'irab kata ya. Jadi kan dikatakan fa'il dia masuk marfu'at ya, fa'il masuk marfu'at, fa'il masuk marfu'at, maka bagaimana cara meng'irab fa'il itu? Misal ada contoh, waladat Zainabu tiflan. Zainab melahirkan seorang bayi. Nah, ini Zainab dia statusnya di dalam kalimat ini adalah fa'il. Ya. Nah, gimana cara i'rabnya? Nih, cara i'rab itu maksud gini ya. Ini kita bicara i'rab itu maksudnya bukan i'rab yang lawannya bina ya. I'rab itu kan sebetulnya ada dua penggunaan ya. Yang pertama, i'rab yang merupakan hukum tentang akhir kata, yaitu kondisi bisa berubahnya harokat tergantung faktor yang mempengaruhi. Yang lawannya adalah bina. Bina tidak bisa berubah. Nah, adapun istilah yang kedua adalah i'rab itu maksudnya seperti ini. Ini praktek i'rab. Maksudnya apa? Menjabarkan tentang status kata itu, i'rabnya apa, tandanya apa, kenapa kok dengan tanda itu. Itu maksudnya. Jadi ini istilah i'rab yang kedua. Nah, setelah kita tahu waladat Zainabu tiflan Zainab sebagai fa'il, maka gimana cara i'rabnya? Maka sebutkan pertama statusnya dulu. Ini harus minimal, pokoknya minimal ada empat hal. Pertama sebutkan dulu statusnya, fa'ilun. Ya. Dan nyatanya memang di kalimat ini dia sebagai fa'il, di jumlah ini sebagai fa'il. Nah, fa'il mansub, marfu atau majrur, maka kita katakan marfu. Dia bukan mansub, maka fa'ilun marfu'un. Ya, dua ya. Kemudian setelah itu baru kita sebutkan tanda rafa'nya. Kan kita katakan marfu'un, maka wa alamatu rafihi.
Kalau nanti mansubun wa alamatu nasbihi. Kalau majrurun wa alamatu jarrihi. Mana ya? Kita coba cari contoh ya biar makin jelas. Nah, inilah, nih. Ya teman-teman ya. Maf'ulun bihi, ini status kata yang harus mansub. Nah, baru dikatakan mansubun. Nah, setelah itu wa alamatu nasbihi. Tanda nasabnya. Wa alamatu nasbihi itu artinya dan tanda nasabnya gitu. Kita balik lagi ya ke sini. Nah, ini. Wa alamatu rafihi. Kenapa rafihi? Karena kita sedang membahas i'rab marfu. Maka marfu'un wa alamatu rafihi. Dan tanda rafa'nya adalah apa? Dhamma. Kotaknya kurang. Ya. Wa alamatu rafihi dhamma. Dan tanda rafa'nya Zainab adalah dhamma. Kenapa kok dengan dhamma? Baru sebutkan poin keempat. Yaitu li'annahu isim mufrad. Karena dia bentuknya isim mufrad. Zainab isim mufrad. Kalau musanna kan Zainabani. Jamaknya apa? Zainabatun. Nah, gitu. Nah, ini 4 poin dalam mengirab. Statusnya apa, i'rabnya apa, tanda i'rabnya apa, kemudian kenapa kok dengan tanda itu gitu. Jadi 4 unsur di dalam kita mengirab suatu kata. Kita lihat contoh yang musanna ya. Misalkan al-tadba'ul ainan. Berlinang air berlinang air mata kedua mata itu. Nah, al-ainan sebagai apa? Fa'il. Nah, gimana cara i'rabnya? Maka 4 unsur tadi. 4 unsur tadi, yang pertama statusnya fa'ilun. Kemudian marfu'un. Nah, fa'ilun statusnya, kemudian marfu itu i'rabnya ya. Kemudian kenapa kemudian baru kita sebutkan tanda i'rab. Ini unsur yang ketiga ya. Ya, karena kita masih marfu ya, masih bicara marfu, maka wa alamatu rafihi lagi dan tanda rafa'nya alif. Nah, di sini baru kelihatan beda. Ya, ini kan setelah kita pelajari apa namanya? Bentuk kata, salah. Setelah kita belajar bentuk kata, setelah kita belajar apa namanya? Model kata seperti apa jenis kata. Di sini kita katakan wa alamatu rafihi alif, baru kelihatan bedanya. Yang sama yang Zainab tadi di atas. Ya, kalau Zainab kan wa alamatu rafihi dhammah. Zainab tanda rafa'nya dengan dhammah, tapi kalau al-ainan tanda rafa'nya dengan alif. Nah, lantas baru setelah itu kita sebutkan unsur yang keempat. Kenapa kok dengan alif? Nah, ternyata bentuknya adalah isim mutanna. Li'annahu isim mutanna. Ini dia 4 unsur cara mengi'rab. Itu nanti apa namanya bisa buat apa namanya pegangan ya. Intinya ada 4 unsur dalam mengi'rab yang minimal itu disebutkan. Kalau mau dipanjangkan sebetulnya bisa, cuma ini sudah cukup insya Allah. Nah itu. Jadi itu maksudnya tadi ya. Jadi kalau apa yang kita baca 10 marfuat ini adalah status katanya. Ini yang pertama kali kita sebut dalam i'rab itu namanya status kata. Baru nanti kita sebutkan kalau marfu ya marfu dan kita nggak boleh ragu. Marfu marfu jangan dikatakan mansub ya. Baru nanti tandanya tanda rofaknya. Kemudian kenapa dengan tanda itu? Maka fa'il ini ya terkadang bisa berupa isim mufrad, bisa berupa isim mutsanna, bisa berupa jamak, bisa ghairu munsharif, macam-macam ya, bisa asmaul khamsah. Sudah kita pelajari sebelumnya. Itu kan bisa kita ulang-ulang lagi ya. Bisa kita ulang-ulang lagi. Baru kemudian nanti masuk ke al-maf'ul alladzi dalam sama fa'ilu, ya, naib fa'il, ya. Kemudian mubtada, kemudian khobar sampai 10 kata yang kelompok tawabi. 10 afwan, 10 status yaitu yang kelompok tawabi. Insya Allah kita bahas satu persatu. Dan pertanyaannya atau mungkin informasi ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok di sini disebutkan asyarah padahal di kitab-kitab yang pemula atau kitab-kitab yang biasa dipelajari nahwu di tingkat yang dasar
Itu marfuat ya cuma 6 tambah tawabi 7. Ya. Nah, itu di mana yang ada di kitab pemula? Kita coba kasih tanda ungu ya. Yang biasa dibahas di kitab-kitab pemula adalah ini. Fa'il, kemudian al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh, maksudnya di sini naik fa'il. Kemudian ya mubtada, kemudian khobar, kemudian isim, isim kana ya. Kemudian baru yang keenam terakhir adalah khobar inna. Kalau mau ditambah 7 yaitu tawabit. Nah, berarti di kitab ini ditambahkan lebih lengkap, yaitu ada isim af'alul muqarabah, isim huruf musyabbah bilaisa, dan khobar la allati linafil jins. 1, 2, 3, berarti 7 tambah 3, 10, pas 10. Dan bukan berarti di kitab pemula nggak dibahas, sebetulnya dibahas ya, sebetulnya dibahas. Contohnya misalkan khobar la, itu dibahas di level imriti dibahas. Artinya sudah termasuk di dalam pembahasan di level pemula sekalipun. Cuma memang ada yang tidak masuk di sana, seperti misalkan isim af'alul muqarabah sama isim al-huruf al-musyabbah bilaisa. Apa itu insya Allah akan kita pelajari pada saat. Tapi tentu tidak apa namanya menjadikan apa yang dibahas di level pemula tidak membahas masalah, artinya tidak meyakini, bukan seperti itu. Artinya biasanya jarang dibahas atau mungkin jarang ditemukan dan seterusnya. Artinya yang sering kita temukan dalam sebuah percakapan, dalam sebuah susunan kalimat tuh ya yang 7 ini. Nah, atau tambah yang khobar la itu yang juga sering didapatkan. Nah, insya Allah kita mulai dari pembahasan fa'il terlebih dahulu ya. Dan ini dan muqaddimah tentang bab al-marfu'at minal asma. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.